Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ekonomi Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dan saya semester 4. Sebelumnya saya di sini akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi, di mana untuk pengertian komunikasi itu adalah hubungan kontak antar manusia baik individu maupun kelompok. Tanpa disadari, komunikasi sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kalian sudah menyadari? Ya tentu ya, kalian juga kan pasti sering nih komunikasi kayak sama orang tua kan, pasti setiap harinya kayak mah ini di mana, mah itu di mana, kayak nanya atau apa, itu juga disebut dengan komunikasi ya. Untuk pengertian dari komunikasi dalam organisasi itu adalah pertukaran ide, gagasan, atau pendapat lainnya. Contohnya itu seperti di kayak rapat atau diskusi bersama teman atau kelompok lainnya. Jadi kita di situ kan kayak saling berpendapat, kayak mengeluarkan ide-ide. Nah, itu cuma pengertiannya dari komunikasi dalam organisasi. Nah, untuk komponen utama komunikasi dalam organisasi, yang pertama yaitu ada pemimpin rapatnya itu tersendiri, yang dimana dia yang memulai membuka komunikasi itu. Terus setelah itu apa yang akan disampaikannya, kayak pesan-pesannya, apa yang akan disampaikan di rapat itu, inti-intinya ini yang akan dibahas. Terus ada media apa yang akan digunakan untuk rapat. Misalkan kalau untuk tatap muka, ya berarti kita di ruangan tatap muka atau via Zoom. Terus penerima pesan atau komunikan, atau kita sebagai anggota rapat tersendiri. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada umpan balik, di mana para anggota tersebut memberikan feedback atau pendapat atau lainnya kepada pemimpin rapat itu. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi yang pertama itu ada komunikasi verbal, di mana komunikasi yang menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Untuk lisan tuh contohnya nih ya, kayak saya bertanya kepada teman saya, semisal nih kayak gimana kabar kamu, apakah baik, untuk kamu sekarang tinggal di mana. Nah, untuk teman saya, misalkan teman saya sebagai teman saya nih, saya alhamdulillah baik, sekarang saya tinggal di Jakarta. Nah, itu ya contoh saja. Untuk yang tulisan bisa saja kayak email, kayak WhatsApp, kalian pasti sering kan lewat tulisan juga, kayak ke teman atau ke doi atau orang tua lainnya juga, atau ya gitu. Untuk selanjutnya itu ada komunikasi nonverbal, di mana komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerak-gerik. Kayak misalkan kan kalau tidak mau pasti ngomongnya tidak mau, kalau untuk bahasa tubuhnya pasti jelas, itu tandanya tidak mau kan. Nah, atau mungkin kayak sama teman, kalau sama teman kan biasanya cewek nih pada ngerti, padahal gini dong, itu pasti ngerti kan. Nah, untuk selanjutnya itu ada komunikasi intrapersonal, komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Kayak dia tuh komunikasi kayak mikir kayak misalkan dia mikir gini, gue harusnya gimana sih, gue harus ngelakuin apa ya nanti ya, kayak dia tuh perang di otak lah intinya, komunikasi dengan diri dia sendiri, baiknya gimana untuk dia atau gimana lah. Terus selanjutnya yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi antara dua orang atau lebih secara langsung ya, kayak kita ngobrol sama teman-teman kita sehari-hari atau sama orang tua atau lainnya. Terus komunikasi kelompok, komunikasi yang terjadi dalam sebuah kelompok atau tim, ya seperti kita rapat ya,
Contohnya mungkin rapat. Untuk komunikasi organisasi, komunikasi yang terjadi di dalam organisasi. Ya sama lah ya, rapat atau misalkan apa ya lainnya lah ya. Setiap bentuk komunikasi yang memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda itu tergantung pada konteks dan tujuan komunikasinya. Baik, kita bahas untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama di sini ada hambatan fisik. Di kondisi fisik yang menghalangi komunikasi seperti jarak geografis, kebisingan, lingkungan, atau ruang kerja yang tidak mendukung. Nah, untuk contohnya tuh kayak kita nih lagi ngobrol nih sama temen kita kan, tiba-tiba ada motor yang suaranya berisik banget, siung gitu atau gimana gitu kan, terus kita ngobrol nih kan enak gitu, asik, tiba-tiba ada itu pasti nggak kedenger kan, temen kita pasti ngomong apa, gimana itu kan pasti harus ngulang lagi kan. Itu juga termasuk hambatan ya. Terus lanjut atau kayak hujan apa sih, kayak lagi ini kan lagi rapat nih, terus lumayan kayak di outdoor gitu kan tempatnya, terus tiba-tiba hujan. Nah malah kayak si komunikan ini tuh tidak fokus gitu, bikin tidak fokus. Nah itu termasuk hambatan komunikasi. Yang kedua itu ada hambatan psikologis, di mana faktor emosional atau mental yang mempengaruhi penerimaan pesan seperti prasangka, stereotip, atau perbedaan persepsi. Yang ketiga itu ada hambatan bahasa, perbedaan dalam bahasa atau jargon yang digunakan yang dapat menyebabkan miskomunikasi. Kayak misal nih kan kita pasti ada misalkan di dalam suatu organisasi itu kan pasti kadang ada dari beberapa daerah ya, tiba-tiba nih si yang komunikatornya ngomong pakai bahasa Jawa sedangkan dia orang Sunda gitu. Kayak gimana ya, saya kayak ngomong Jawa kan pasti kayak dia ngomong apa sih, jadinya nggak tahu kan, nggak ngerti. Nah itu juga jadi hambatan. Atau misalkan si komunikator ini ngomong bahasa Inggris atau lawan bicara berbahasa Inggris sedangkan saya yang lawan berbicaranya tidak mengerti. Nah itu juga bisa disebut dengan hambatan komunikasi. Yang terakhir itu ada hambatan budaya, perbedaan budaya yang mempengaruhi cara pesan dikirim, diterima, dan ditafsirkan. Mungkin ya kayak gimana ya, kayak budaya mereka tuh misalkan kalau untuk pembukaan rapat tuh gimana, nah sedangkan di kita tuh gimana. Itu juga bisa menjadi hambatan komunikasi sehingga komunikasi tuh menjadi tidak sempurna ya. Baik, mungkin hanya segitu yang bisa saya jelaskan atau saya paparkan. Masih banyak hal yang harus saya pelajari. Mohon maaf jika kata-katanya berantakan atau pemaparannya berantakan. Jadi mohon maaf ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.